Salam sejahtera, salam sehat selalu dalam kasih Yesus bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mempelajari firman-Mu yang kudus. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Lukas pasal 23, ayat 44 sampai 49. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kematian Yesus membuka tabir keselamatan. Keluarga yang diberkati Tuhan, hari ini umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Jumat Agung. Jumat Agung dikenal sebagai hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ia rela mengorbankan diri sebagai bentuk kasih-Nya yang besar pada umat manusia. Karena itu, peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib harus dimaknai dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bukan sekedar tradisi gereja semata-mata. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 merupakan tuturan Lukas mengenai proses kematian Tuhan Yesus yang ditandai dengan peristiwa alam. Matahari tidak bersinar sehingga terjadi kegelapan besar meliputi seluruh daerah Yerusalem. Hal ini mau menegaskan bahwa alam pun turut merasakan penderitaan yang dialami oleh seorang yang tidak bersalah, dan bahkan kekuatan apapun di bumi seperti matahari tidak dapat membatalkan karya Allah yang agung di dalam Yesus Kristus. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Lukas menambahkan peristiwa lain, yakni tabir bait suci terbelah dua, tabir atau tirai, pemisah tempat kudus dan maha kudus dalam bait Allah, yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, robek pada waktu Yesus mati. Maka jarak yang memisahkan manusia berdosa dengan Allah telah didamaikan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Kematian Kristus di kayu salib telah membuka jalan pengampunan dan keselamatan bagi mereka yang percaya. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pengampunan dan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita harus direspon dengan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa atau merdeka dari dosa, dan memiliki hidup
yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merayakan kematian Tuhan Yesus di salib atau Jumat Agung, berarti kita merespon anugerah keselamatan yang diberikan Allah dengan hidup berkenan kepadanya. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita memperjuangkan keadilan, kebenaran, melayani sesama, berbagi dengan mereka yang susah, tidak mementingkan diri sendiri, memberi pengampunan, agar kita menjadi murid Kristus yang taat dan setia. Ya Tuhan, kiranya kami keluarga Kristen hidup sebagai pemenang melawan dosa. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Amin.